Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Yulianti, NIM 105721111, kelas FM 19C. Pada video kali ini dalam mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan, ada 3 metode menentukan teknik analisa laporan. Yang pertama, analisis vertikal, kedua, analisis horizontal, dan yang terakhir, analisis tren, yang menurut saya yang terbaik dalam keadaan. Yang pertama, sebagai calon investor yang akan mencari perusahaan. Yang kedua, sebagai pengusaha yang ingin melihat pesaingnya dari sisi keuangan. Di sini saya memilih analisis tren. Mengapa memilih analisis tren? Dilihat dari fungsinya. Yang pertama, investor. Investor memerlukan informasi yang kuat mengenai laporan keuangan perusahaan, apakah pada periode mendatang menghasilkan laba atau rugi. Yang kedua, pemberi pinjaman atau kreditur, memerlukan informasi keuangan perusahaan untuk memutuskan pemberi pinjaman mengenai dana yang tertanam pada perusahaan, apakah akan kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, manajemen dapat terbantu mengenai perencanaan, pengendalian, tanggung jawab, serta pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis. Adapun contoh laporan keuangan dengan menggunakan analisis tren, laporan laba rugi komparatif tahun 2018, 2019, dan 2020. Di mana laporan laba rugi akan ditampilkan secara komparatif untuk 3 periode beserta dengan angka indeks untuk dilakukan analisis. Secara keseluruhan total penjualan, laba kotor, beban penjualan, beban operasional, dan laba bersih semuanya mempunyai tendensi kenaikan dari periode ke periode. Namun, apabila ditelah lebih dalam dari masing-masing pos, terlihat ada penurunan di beberapa pos, seperti halnya pos penjualan C atau produk C, di mana dari periode ke periode mengalami penurunan. Sebagai kesimpulan, mengapa memilih metode analisis tren? Karena metode analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Mengapa analisis tren pada laporan keuangan penting? Karena untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Mengapa disebut demikian? Untuk mendelah tendensi atas kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Masing-masing pos yang terjadi dalam laporan keuangan dibedah lebih dalam apabila terlihat tendensi kenaikan atau penurunan dari periode ke periode. Maka, jika saya menjadi calon investor akan mencari perusahaan dan seorang pengusaha yang ingin melihat pesaingnya dari sisi keuangan dengan menggunakan metode ini, lebih mudah dalam menjangkau pada perusahaan, terutama dalam hal keuangan. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan fisabilil haq fastabiqul khairat. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.